Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arik Kreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, di sini aku akan bagikan sebuah informasi yang sangat penting pada teman-teman semua, yang dimana ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang mengendarai sepeda motor. Oke teman-teman, biasa kita kalau kemana-mana kan senangnya naik motor. Lebih enak, lebih slim, nyelap-nyelip sana-sini gitu kan, zigzag. Dan ketika kita naik sepeda motor, kita bisa cari jalan tikus ketika jalan lagi macet. Ya minusnya cuma satu teman-teman, ketika hujan kita hujanan, ketika panas kita kepanasan. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena itu seninya. Kalau kita naik motor, kita bisa kepanasan dan kehujanan. Jadi kita harus mengikuti cuaca yang terjadi di sekitar kita. Kita juga bisa ikut sunmori gitu ya teman-teman, jalan-jalan sore, jalan-jalan santai gitu, kemana kan. Jadi kalau naik motor ini kita merasakan sejuknya angin, angin polusi gitu kan, yang masuk ke tubuh kita. Jadi mantap teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Dalam video ini aku akan membagikan informasi. Ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman sedang mengendari sepeda motor. Oke, langsung saja. Apa itu hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita mengendarai sepeda motor? Oke, yang pertama, kita tidak boleh ikut sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat merupakan sidang yang biasa dilakukan oleh Kementerian Agama yang dilakukan secara setahun sekali, yaitu untuk menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan gitu teman-teman. Jadi dengan adanya sidang isbat ini, Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia akan menentukan awal Ramadan kapan kita berpuasa dan Ramadan itu berakhir gitu ya teman-teman. Sehingga kita bisa bersama-sama serentak seluruh Indonesia untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, dalam hal ini teman-teman, ketika teman-teman sedang mengendarai sepeda motor, teman-teman dilarang ikut sidang isbat teman-teman. Kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman. Tiba-tiba teman-teman naik motor gitu kan, ikut sidang isbat. Kemudian teman-teman ikut mantau hilal gitu kan, begini-begini, teropong, mantau hilal. Itu bahaya teman-teman. Ketika teman-teman naik motor, dalam kondisi seperti itu, sambil mantau hilal, sambil ikut sidang isbat, itu berbahaya teman-teman, bisa eh, mengalihkan yang namanya konsentrasi teman-teman, dan teman-teman bisa terjadi kecelakaan. Sehingga ketika kita naik motor, kita dilarang ikut yang namanya sidang isbat. Tiba-tiba teman-teman pas ikut sidang isbat, instruksi, ini hilal di tempat saya sudah kelihatan gitu kan. Padahal bukan, itu bulan siang, bukan hilal. Kayak teman-teman. Teman-teman ketika teman-teman naik motor dilarang ikut sidang isbat. Oke, yang kedua teman-teman, yaitu teman-teman dilarang untuk membagikan bansos. Bansos merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dimana bertujuan untuk memperbaiki ekonomi ataupun membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonominya. Ya, dalam hal ini kita dilarang untuk ikut-ikutan membagikan bansos. Kenapa? Karena ketika kita berkendara, kita harus fokus ke depan, fokus kepada jalanan kita, fokus kepada pengendara sekitar kita, agar kita tidak saling tabrakan. Jadi susah kan teman-teman, tiba-tiba teman-teman naik motor gitu, bagikan bansos secara tiba-tiba begini. Padahal kondisi lagi jalan gitu kan, ada orang dorong gerobak di samping lewat, teman-teman tiba-tiba bagikan bansos, lempar gitu aja. Itu bahaya teman-teman. Jadi teman-teman itu ketika sedang naik motor, dilarang untuk membagikan bansos ya teman-teman. Itu sangat berbahaya akan keselamatan kita sendiri dan orang lain. Kemudian yang tiga yaitu teman-teman tidak boleh ikut debat capres. Debat capres merupakan debat yang dilakukan oleh KPU untuk melihat program, visi, dan misi oleh calon presiden dan wakil presiden, dan melihat bagaimana kualitas mereka ketika mereka menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan argumen mereka. Hal ini akan menjadi nilai gitu ya,
akan menjadi suatu pandangan masyarakat yang mana yang layak untuk dipilih. Oke teman-teman, dalam hal ini ketika teman-teman berkendara naik motor gitu kan, teman-teman tidak boleh ikut debat capres. Kenapa? Karena teman-teman harus berada di dalam gedung gitu ya. Dan apabila teman-teman ikut debat capres, nonton lewat HP juga susah teman-teman ketika teman-teman di jalan kan naik motor. Kemudian ikut debat capres, nonton sampai selesai gitu. Itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak fokus pada motornya atau kendaraannya, jadi teman-teman hanya fokus pada debat capres tersebut, sehingga hal tersebut dapat membahayakan diri teman-teman. Nah, nanti tiba-tiba teman-teman naik motor kan, oke gas, oke gas, oke gas gitu kan. Nah, itu bahaya juga teman-teman. Jadi harus ketika kita naik motor itu harus konsentrasi, harus fokus pada sekitar kita, jalanan kita, jalur kita. Yang keempat, yaitu teman-teman dilarang untuk menghabiskan anggaran APBN untuk kepentingan diri sendiri. Ya, anggaran APBN merupakan anggaran negara atau kas negara, tabungan negara yang didapat oleh dari pajak, dari rakyat, kemudian diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat seluruh Indonesia. Dalam hal ini, APBN itu tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga kita harus bisa memanajemen, mengatur bagaimana caranya APBN ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman dilarang menggunakan APBN ini secara pribadi untuk apa top up FF kah, untuk bayar utang kah. Tiba-tiba teman-teman naik motor gitu kan, ada anggaran APBN yang dikantongi, teman-teman gunakan untuk hal-hal yang tidak wajar gitu ya, untuk top up FF kah, untuk beli motor baru kah, untuk beli mobil kah. Jangan teman-teman, karena anggaran itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila teman-teman mengambilnya untuk kepentingan pribadi, sama saja teman-teman itu mencuri. Siapa tahu kan di jalan tiba-tiba kepikiran menyalahgunakan anggaran APBN gitu kan. Ada 10 miliar misalnya kita kantongi untuk misalnya untuk dana stunting, tapi teman-teman tiba-tiba ada kepikiran beli mobil, mampir ke dealer, beli mobil gitu. Itu jangan teman-teman, nggak boleh. Kemudian yang kelima yang terakhir itu kita dilarang untuk mengesahkan undang-undang secara tiba-tiba, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita dilarang ketika kita naik motor, kita dilarang untuk mengesahkan undang-undang secara tiba-tiba. Kenapa? Ketika kita membuat undang-undang, merumuskan suatu undang-undang, kemudian undang-undang tersebut tidak boleh harus langsung disahkan. Kenapa? Ketika kita membuat undang-undang, kita harus lempar ke masyarakat dulu bagaimana respon masyarakat, kemudian apabila masyarakat menolak, ada masukan, kemudian kita olah kembali sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, dalam hal ini teman-teman itu dilarang mengesahkan undang-undang secara tiba-tiba. Tidak kayak yang waktu lalu teman-teman Omnibus Law itu disahkan jam 10 malam. Nah, itu kita tidak boleh tiru teman-teman. Nah, itu orang-orang tidak tahu diri tuh. Tiba-tiba tengah malam mengesahkan undang-undang. Ya teman-teman, jadi teman-teman ketika naik motor, fokus saja ke jalan yang teman-teman lalui, fokus pada kendaraan sekitar teman-teman agar tidak terjadi laka lantas. Dan untuk mengesahkan undang-undang itu bukan urusan kita. Kita nggak boleh ikut-ikutan teman-teman. Ikut tiba-tiba instruksi untuk undang-undang ini saya sepakat untuk disahkan gitu. Tiba-tiba instruksi gitu di sidang DPR. Jadi teman-teman harus fokus aja ke jalanan, gak usah ikut sidang-sidang pengesahan undang-undang. Oke teman-teman, mungkin itu saja ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman sedang mengendarai sepeda motor. Oke, teman-teman harus tetap berhati-hati ketika mengendarai sepeda motor. Lihat 5 hal yang tadi, perhatikan 5 hal yang tadi, itu tidak boleh dilakukan. Apabila teman-teman ingin selamat, maka tinggalkan 5 hal tadi. Oke, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.